Halo, nama saya Najwa Alifal Salsabila, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global dengan NIM 24425100026. Di video kali ini saya akan membahas materi ke-11 PIHI, yaitu regionalisme dalam hubungan internasional. Istilah regionalisme berasal dari kata regional yang berarti daerah atau kedaerahan, dan isme yang artinya merujuk pada suatu kepercayaan, paham, atau aliran. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara, yaitu national state. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional. Ketidakmampuan pendekatan globalis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dunia memunculkan suatu konsep regionalisme. Region atau kawasan merupakan sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dalam suatu wilayah tertentu. Dalam hubungan internasional, regionalisme adalah istilah untuk menyebut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Regionalisme adalah satu dari tiga bagian sistem perdagangan internasional, selain multilateralisme dan unilateralisme. Regionalisme merupakan hal yang tepat bagi wadah interaksi dalam menerima perubahan dan mengintensifikasikan restentansi dari tekanan kompetisi kapitalisme global. Hurrell menjelaskan bahwa regionalisme berfungsi sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Melalui institusi regional dapat memberikan peluang bagi negara-negara yang lemah dalam terciptanya voice opportunities atau kesempatan dan hak yang sama dalam berpendapat, membuka peluang membentuk koalisi yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun koalisi baru. Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme merupakan kesempatan untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power. Regionalisasi merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah. Kesadaran regional dan identitas menekankan adanya sense of belong atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalam. Setidaknya pada tahun 1930-an, globalisme dan regionalisme telah menawarkan solusi alternatif untuk masalah mengintegrasikan pembuatan kebijakan ekonomi lintas batas negara. Inisiatif regional pertama dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan hasil yang terbatas, seperti pendirian Komunitas Eropa. Gelombang integrasi baru muncul pada akhir 1980-an dan terus berlanjut hingga kini. Fungsi regionalisme meningkatkan identitas regional dan kerjasama antar negara untuk menghadapi tantangan eksternal, serta menciptakan stabilitas dan keamanan dalam kawasan. Dalam konteks politik, regionalisme mendukung pembagian kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah, memungkinkan otonomi lebih besar daripada daerah-daerah tertentu. Karakteristik regionalisme melibatkan interaksi yang kompleks antara negara-negara dalam aspek-aspek tertentu dari ekonomi, politik, dan budaya. Contoh regionalisme adalah ASEAN, Association of South Asian Nations. Anggotanya ada Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Mencapai pertumbuhan sosial, ekonomi, dan perkembangan budaya yang lebih cepat akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Yang kedua ada APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, yang anggotanya ada 21 negara, didirikan pada tahun 1989 oleh 12 negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi di kawasan Asia Pasifik, dan mengadakan pembahasan bersama tentang permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga ada Uni Eropa atau EU, didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Beranggotakan 27 orang hingga sekarang, yang tujuannya membangun kembali perekonomian Eropa setelah Perang Dunia Kedua, meningkatkan integrasi ekonomi dan politik di Eropa. Yang keempat ada SAARC atau South Asian Association of Regional Cooperation, yang didirikan 8 Desember 1985 di Bangladesh. Negara anggotanya ada Bangladesh, Pakistan, India, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, dan Maladewa. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Selatan dan membangun kerjasama yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Selatan.
Yang kelima ada Asian Development Bank atau ADB yang didirikan pada 1966. Negara anggotanya sekarang beranggotakan 68 negara di Asia dan Pasifik yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekonomi dan menuntaskan kemiskinan di Asia dan Pasifik. Kemudian untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di kawasan tersebut. Bisa disimpulkan dari sini, regionalisme merupakan fenomena penting dalam hubungan internasional, mencerminkan kerjasama dan integrasi antar negara dalam suatu kawasan. Dengan meningkatkannya di globalisasi, regionalisme menjadi strategi yang kuat untuk memperkuat identitas dan kepentingan bersama di tengah tantangan global. Dari saya itu saja, terima kasih.